Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perjanjian perkawinan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Zidanur Afia, yang kedua Diah Purwaningsih, yang ketiga Dia Nugraini, dan yang terakhir Putri Hayu Setianingsih. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Jadi inti dari pengertian perjanjian dalam perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perjanjian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan dalam komplikasi hukum Islam. Yang pertama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dalam komplikasi hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Secara teoritis, perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam, mulai dari aturan yang tercantum dalam BW maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bila seorang mengadakan janji, kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan pengertian perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan komplikasi hukum Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang menyatakan bahwa yang pertama, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Yang terakhir, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Diah Purwaningsih. Terima kasih untuk pemateri 1 atas waktunya. Selanjutnya pengertian perjanjian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Kedua, perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, di samping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Selanjutnya, perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata.
Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut. Dalam aturan pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan. Tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Kaitan antara syarat-syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak berjanji untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Namun, perjanjian tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah yaitu walahi, bilahi, dan talahi dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya. Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Jika tidak dipenuhinya perjanjian, tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian itu berhak meminta pembatalan perkawinan. Hukum membuat perjanjian. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun, kalau sudah dibuat, bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjiannya, hukumnya adalah wajib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya. Bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terkatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini, ulama membagi syarat itu menjadi 3, yakni yang pertama, syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam pelaksanaan dan merupakan tuntunan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya, dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan. Yang kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mempersyarat tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang lebih dahulu, suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah, dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal seperti pelacur. Dan yang ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntunan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya. Hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama. Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadis Nabi yang disebutkan di atas mengarah kepada syarat-syarat dalam bentuk pertama ini. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya. Pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal. Resiko dari tidak memenuhi persyaratan ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk batalnya perkawinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dian Nugrahaini. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama dan pemateri kedua atas waktunya. Berikutnya saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri kedua yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29 yang bunyinya ayat pertama,
pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ayat ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Ayat keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu kedudukan perjanjian perkawinan. Kedudukan perjanjian perkawinan ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kedudukan perjanjian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Kedudukan perjanjian perkawinan menurut pasal 47 kompilasi hukum Islam dan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyebutkan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak itu dapat mengadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu yang telah disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Sedangkan yang kedua yaitu kedudukan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pembuat perjanjian itu bebas melakukan perjanjian yang akan dibuatnya, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat tertentu agar tercipta sahnya suatu perjanjian perkawinan tersebut. Yang selanjutnya adalah perjanjian perkawinan mempunyai beberapa syarat sah, di antaranya yang pertama, tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Apabila syarat perjanjian yang telah dibuat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka apapun bentuk perjanjian itu tidaklah sah dan tidak perlu diikuti. Maka dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, dan dengan sendirinya perjanjian itu batal. Yang kedua, harus sama-sama ridho dan ada pilihan. Artinya bahwa masing-masing pihak itu harus rela dan ridho terhadap isi perjanjian tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dari siapapun. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Yang selanjutnya, syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada kemauan ataupun saling menyetujui kehendak masing-masing yang kemudian disampaikan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, ataupun penipuan. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dalam bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Yang keempat, adanya sebab dari perjanjian. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut, akan tetapi yang dimaksud adalah
tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dengan kata lain, kausa berarti isi dari perjanjian itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari saya selaku pemateri ketiga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Hayu Setiasih selaku pemateri keempat. Selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan KHI, bentuk-bentuk perkawinan dalam pasal 45 KHI yaitu ada taklik talak, yang kedua perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Isi perjanjian perkawinan menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Lalu, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya, jenis-jenis perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata. Yang pertama ada perikatan bersyarat, yang kedua perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, yang ketiga perikatan yang membolehkan memilih, yang keempat perikatan tanggung-menanggung, yang kelima perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yang keenam perikatan dengan menetapkan hukuman. Lalu harta dalam perjanjian perkawinan itu ada dua. Yang pertama ada harta asal atau harta bawaan, yang kedua harta bersama. Harta asal atau harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Kalau harta bersama yaitu harta yang dibentuk selama perkawinan. Lalu yang terakhir, batalnya suatu perjanjian perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, batalnya suatu perjanjian perkawinan itu karena yang pertama, suami atau istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan. Yang kedua, suami atau istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan. Karena perjanjian ini sudah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu tadi penjelasan tentang perjanjian perkawinan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.